Halo, kembali lagi di channel Light Sky. Tempatnya berbagi hal-hal gerentongan, murah, gratis, dan tidak berbobot. Oke, saat ini kita akan diskusi tentang salah satu koin yang saat ini sedang booming ya, baik di penambangan nasional kita Indonesia dan hingga ke luar negeri. Karena tiba-tiba ada koin goib yaitu sebesar 150.000 ya, seperti yang saya dapatkan di akun saya, tiba-tiba masuk truk, dan pada saat itu harganya melonjak naik seribuan rupiah per koin. Kemarin ya sampai sempat 300-an juta. Wow, bukan main kan. Kalau bisa itu ditukar ya barangkali kita ya nikah lah. Oke, kita akan menjelaskan tentang Minerium BSC. Apakah ini adalah sebuah serangan dusting yang mengancam kita atau aman-aman saja? Oke, untuk mengawali ini kita akan melihat fakta-fakta tentang Minerium BSC. Yang pertama, cek. Oke, yang pertama adalah di Coin Market Cap. Oke, kalau ini adalah serangan dusting, ini logika ya. Kalau ini adalah serangan dusting yang mengarah, yang dapat mengancam akun kita, yang dapat mengancam uang kita. Nah, di sini ada di Coin Market Cap, terdaftar di Coin Market Cap, salah satu laman market yang sangat populer dan terpercaya. Ini mungkin akan menumbruk logika kita ya, yang membuat kita jadi pro kontra tentang Minerium. Ini kok nggak bisa dijual? Ini kok tiba-tiba ada? Tetapi keberadaannya ada di market cap yang sangat populer. Oke, selanjutnya. Kemudian di Minerium BSC, di grup Telegramnya, bahkan ini para depnya, mungkin depnya ya, kita sebut depnya aja, bahkan memberikan tutorial bahwa BSC ini, Minerium BSC ini bisa ditarik atau bisa di withdraw ya, bisa di withdraw tapi dengan cara kita mengupgrade akun, mengupgrade address. Oke, kita berlogika sedikit. Ada koin masuk, tetapi untuk bisa digunakan, ini kita membutuhkan kode yang harus dibayar. Jadi mungkin pemahaman kita ini meningkat. Mungkin saja Minerium BSC ini adalah strategi dagang, bukan begitu? Strategi dagang. Ibaratnya gini, Anda diberikan produk, tetapi untuk membuka produk itu, untuk dapat menggunakan itu, Anda harus membeli kodenya, Anda harus membeli kuncinya. Atau analogi lain lah, Anda boleh makan sepuas-puasnya nih di warung nih, tapi kalau kenyang bayar, seperti itu. Ini mungkin strategi dagang. Oke, tetapi ini menyebabkan banyak kisruh pro kontra ya, lagi sekali di grup-grup. Oke, sepertinya misalnya kita lihat ya yang di Facebook misalnya ini. Kalau kita mengetik kata kunci di pencarian Facebook tentang Minerium BSC ya, ini kita bisa lihat ini banyak sekali ulasan-ulasan yang menanyakan tentang Minerium BSC yang tiba-tiba masuk. Dari tanggapannya ada yang istilahnya proaktif, yang melihat dari berbagai sisi. Ada juga yang main hujat-hujatan, atau bahkan ada anggota salah satu grup Indonesia yang mengancam siapa yang memposting Minerium BSC akan di-banned, akan dinonaktifkan. Wow, ini mau dibilang lucu tidak, tapi mungkin mengkhawatirkan bagi kebanyakan orang. Oke, jadi ini lihat, kita bisa lihat banyak sekali. Oke, selanjutnya kita kembali. Nah, ini juga di grup Reddit ya, salah satu sosial media. Oke, tapi untuk buka sosial media ini kita perlu VPN ya. Oke, ini salah satu di Reddit juga mempertanyakan tentang Minerium BSC, yang intinya bahwa kalau Minerium ETH atau RSC ya, yang jaringan RSC, mereka menemukannya ada, bisa di trading, bisa di istilahnya di swap ya, bisa dicairkan. Nah, ini salah satunya adalah di Uniswap ya. Akan tetapi kalau di BSC version ini mereka tidak menemukan cara untuk menarik dana.
Ya, gimana cara menarik dana? Ini juga memberikan pertanyaan sebenarnya ini ya di grup luar, orang luar lah seperti itu. Ini juga memberikan asumsi mereka bingung. Ini real atau ngaco gitu menurut base ini. Oke. Jadi dari beberapa komentar, di sini ada perdebatan tentang dusting. Ini dusting. Ada yang memberikan jawaban atau yang memberikan sedikit pencerahan tentang dusting. Bahwa serangan dusting itu sebenarnya ya ini juga mungkin akan memberikan kita tanggapan berbahaya ya. Ini oke, kita cari pengalaman atau pengetahuan tentang dusting di sini. Oke. Jadi untuk serangan dusting itu ini didefinisikan tujuannya yaitu untuk apa istilahnya de-anonimis. Oke. Serangan dusting itu dilakukan seperti namanya dusting, debu, yaitu mereka mengirim sejumlah dana, sebanyak-banyaknya dana ke alamat-alamat wallet secara acak. Ini dengan tujuannya adalah de-anonymous atau menghilangkan anonymous. Dengan kata lain, menghilangkan privasi para member, privasi para pengguna. Nah, ini juga memberikan tanda kutip kepada kita tentang minirum BSC jika ini juga merupakan serangan dari dusting. Nah, sederhananya gini, bahwa di era ini bahwa memang yang paling penting adalah keamanan. Tetapi ketika privasi ini bocor, ya ini berbahaya. Ya, mungkin teman-teman salah satu mungkin sebagai contoh. Mungkin teman-teman pernah mengalami Anda mendapatkan koin apa ya? Yang kemarin Zepo ya, Zepo.io ya. Yang dusting yang ketika Anda mengirim atau melakukan transaksi entah apa, tiba-tiba BSC Anda hilang atau sebagainya. Nah, ini salah satu contoh daripada serangan dusting yang orientasinya adalah buruk. Kok gitu kan? Kok orientasi buruk? Nah, ini juga menjelaskan bahwa ketika hilangnya privasi member, ini tujuan selanjutnya. Nah, inilah di sanalah mereka main. Entah itu akan mereka mencuri dana kita atau sebagainya. Seperti contoh yang tadi saya sebutkan, yaitu ketika tiba-tiba dana Anda tiba-tiba hilang. Oke. Selanjutnya adalah, nah ini adalah salah satu artikel dari Gemini.com. Oke, jadi siapa sih yang melakukan dusting ini, serangan dusting ini? Nah, disinilah kita seperti yang saya sebutkan tadi, kalau orientasinya adalah buruk, artinya mungkin saja dusting ini memiliki orientasi baik. Oke, jadi di sini siapa yang melakukan serangan dusting? Nah, ini bisa dilakukan kalau orientasinya jahat. Ini tentunya dilakukan oleh orang-orang kriminal ya, oleh geng atau kriminal dengan tujuannya seperti yang saya sebutkan tadi. Ketika mereka sudah menghilangkan privasi, apa istilahnya tadi? Oke. Nah, ini nantinya pada tahap akhirnya mereka akan melakukan pencurian dana kita. Ini kalau di sosial media lah, misalnya Facebook ya. Mungkin sering kita melihat link-link yang mencurigakan atau yang kemudian disebut phishing. Ya, mungkin dusting attack ini atau serangan dusting ini adalah versi di dunia digital, versi di dunia bank ya, versi di dunia crypto wallet. Seperti itu ya. Untuk tidak lain mencuri dana kita. Oke, seperti itu. Pertama, jika orientasinya ini perlu dicatat, jika dusting ini dilakukan oleh kriminal jahat, maka tentunya tanda kutipnya orientasi serangan dusting ini adalah buruk. Akan tetapi ini yang lebih mencengangkan, bahwa serangan dusting ini bisa juga dilakukan oleh organisasi kepemerintahan seperti pajak, intelijen, dan sebagainya, dengan tujuan tentu melakukan tujuan yang sebaliknya daripada yang pelaku kriminal tadi. Kalau perilaku kriminal untuk mencuri dari para member atau pengguna bank, maka sebaliknya adalah pemerintahan itu melacak para orang kriminal ini melakukan penyeludupan, melakukan penipuan dan sebagainya.
Oke, seperti itu. Dengan melihat tentunya berbagai macam transaksi dan sebagainya dengan model penyebaran debu atau serangan debu. Oke, selanjutnya. Nah, sekali lagi kalau orientasinya seperti itu yang dilakukan oleh pemerintah tadi, maka kemungkinan bahwa serangan dusting itu orientasinya tanda kutip adalah baik. Nah, seperti yang juga dijelaskan di sini juga, bahwa serangan dusting ini juga bisa dilakukan dengan tujuan penelitian. Nah, misalnya seperti ini, dengan tujuan adalah trackpot ya, dan bandwidth ya. Ini trackpot ini istilahnya kayak semacam menguji kecepatan transaksi. Kalau bandwidth ini semacam alat ukur ya, untuk menilai atau mengukur seberapa banyak transaksi data lah, seperti itu intinya. Seperti itu. Kalau tujuannya ini baik, maka orientasi daripada serangan dusting ini adalah baik gitu. Nah, ini yang kemudian juga yang seperti saya sebutkan sebelumnya, bisa jadi Minirium BSD ini hadir adalah merupakan strategi dagang, seperti yang juga pernah dilakukan oleh salah satu invest penambangan ya, Genesis. Siapa yang nggak tahu ya, ini juga pernah melakukan hal yang serupa, meski mungkin tidak seperti konsepnya tidak seperti Minirium BSD yang menyebar jumlah koin, tapi mungkin dari message email tiba-tiba masuk untuk menawarkan. Nah, seperti itu barangkali mungkin ini adalah strategi dagang. Nah, mungkin ada yang bertanya sisi lain melihat keabsurdan, melihat yang BSC atau Minirium BSC yang belum jelas ini. Pada sisi lain, ini hadir tanpa diundang, tetapi kemudian keberadaannya ada di koin market yang populer, sehingga menemukan kontra 50-50. Ini sekam, buang. Ini yang lain sebenarnya, tahan dulu, ini ada di coin market cap. Nah, mungkin ada juga yang menjawab sehingga dengan alasan, kalau ini penipuan, kalau ini adalah dusting yang orientasinya buruk, ya tidak mungkin mereka akan membayar jaringan mahal-mahal sekedar untuk menipu, atau terlalu mencolok lah mereka akan menipu seperti itu. Oke, ini buktinya ya, salah satu bukti bahwa dalam serangan dusting itu tidak serta-merta kita mengirim pesan secara acak ya, tapi mereka juga membayar jaringan untuk penyebaran dusting tersebut. Mereka melakukan membayar dalam penyebaran debu tersebut. Misalnya ke Coin Market Cap, mereka mendaftar di sana, bayar dan sebagainya. Bahkan di situs ini menjelaskan bahwa jumlah uang yang dibayar untuk menyewa jaringan tersebut lebih besar dari jumlah debu yang dikirimkan ke kita yang 1.500 lah. Yang 1.500-an itu lebih besar biaya untuk menyewa jaringan tersebut. Oke, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini mungkin juga pertanyaan umum tentang serangan dusting yang orientasinya mungkin buruk. Pertanyaannya adalah bagaimana sih sebenarnya mengamankan transaksi kita dalam blockchain, dalam wallet, sebagainya. Ya, jawabannya kalau kita melihat jawaban di sini adalah sejeli-jelinya kita lah, seteknik-teknik kita. Gitu. Misalnya di sini kita memiliki beberapa wallet ya, beberapa address alamat. Misalnya Trust Wallet kita memiliki 3 akun, atau misalnya 3 akun, yang satunya khusus untuk menabung atau mengumpulkan koin, yang satunya untuk menerima, yang satunya untuk menjual. Ribet ya, tetapi ya untuk keamanan gitu. Nah, ada juga alternatifnya, itu menggunakan VPN. Ya, ini basisnya adalah ya agar akun kita tidak dilacak atau privasi kita secara total ya. Proses kita secara total terjaga. Yang terakhir, nah ini mungkin
pertanyaan saya yang mungkin teman-teman bisa memberikan jawaban di bawah komentar di bawah. Lalu dengan serangan dusting ini apakah kita akan takut? Apakah kita khawatir? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, siapa dulu pelakunya gitu. Kalau pelakunya adalah kriminal atau penipu, tentu kita khawatir. Tetapi kalau memang itu adalah untuk mengiklan strategi dagang, bahan riset penelitian atau yang dilakukan oleh pemerintah, maka barangkali itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Lalu bagaimana dengan kasus Minirim BSC? Coba berikan jawaban teman-teman dari fakta-fakta yang saya sampaikan tadi. Oke, saya tunggu. Jangan lupa subscribe ya.